Nah, seperti yang kalian lihat di sini dia udah breakout dari area trendline. Ini area trendline ini, dan kita masih memiliki beberapa Friendline.co. Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudhif Sayaga, dan kali ini kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa. Dan kalau kita lihat dari Monday Market Review minggu lalu, itu udah ada beberapa yang sesuai dengan forecast kita. So without any further ado, let's get on to it. Seperti biasa di sini kita ada pair gold, yang dimana di gold ini sudah sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam market. Jadi kalau kita lihat dari weekly time frame, di weekly time frame gold sudah udah mau nyentuh di all time high sebelumnya atau di resistance sebelumnya. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini closing candle-nya berupa bearish pin bar, yang dimana ini adalah potensialnya si gold ini untuk melanjutkan penurunan. Tapi kalau kita lihat di weekly yang ini, weekly yang minggu lalu, ini dia closingnya masih nggak begitu menjadi konfirmasi. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, nah di sini ada titik awal dia bearish. Ini bearishnya sekitar 1700 pips, yang dimana titik awal di sini adanya bearish engulfing, lalu ada correction, lalu dia continuation. Nah, seperti yang kalian lihat di sini dia udah breakout dari area trendline. Ini area trendline ini, dan kita masih memiliki beberapa zone yang menjadi titik pantul dari si gold ini. Nah, kalau kita lihat dari 8 jam, di sini ada potensial gold ini akan bullish. Kalau kita lihat dari 8 jam, ada potensial gold bakal bullish ke 1973. Ada juga potensial gold ini bakal lanjut turun, karena jatuhnya di sini dia akan menjadi break retest dari area trendline. Nah, dengan adanya break retest ini harusnya gold bisa turun sampai mungkin di 1890 atau bahkan lebih. Nah, kalau kita turunin lagi ke time frame yang kecil, dari time frame kecil ini ada potensial buat si gold ini lanjut untuk bullish. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ini time frame 4 jam, di area ini seperti forecast kita sebelumnya, itu di area ini dia respect, lalu dia membuat high, dan ini bisa menjadi potensialnya dia menjadi higher low. Nah, ketika dia terkonfirm di sini menjadi higher low, maka target selanjutnya bakal ada di 1972, karena ini masih termasuk zone supply dari si gold. Nah, di sini kalau kita lihat di 1 jam time frame, gold ini seperti membentuk sebuah pattern. Ini seperti DBW atau Descending Broadening Wedge, yang dimana dengan adanya pattern ini, gold ini akan valid bullish ketika dia break and retest di area trendline ini. Nah, jadi untuk mencari confirm, kita bisa menunggu break retest. Terus juga kita bisa melihat dari segi candlesticknya itu gimana. Nah, jadi dari gold ini potensial bullishnya, dan sedangkan untuk skenario bearish, kita bakal menunggu adanya bearish movement. Let's say misalkan dia sudah berada di area trendline, dia naik sampai di area trendline, dan juga di sini dia reject. Jadi rejection di area ini bisa membawa gold ini melanjutkan penurunannya dia. So ini masih hari Senin, kita masih butuh banyak konfirmasi. Dan kalau kita lihat dari 1 jam, dia closingnya sudah ada bullish engulfing di sini. Cuman di 4 jamnya juga sama. Cuman dari candle 4 jam
yang bearish-nya masih lebih besar volumenya daripada yang bullish. Jadi kita bakal nunggu konfirmasinya di area trendline. Kalau dia reject di area trendline berarti ada potensial dia melanjutkan penurunan. Karena di sini trend masih dalam downtrend. Nah, di sini kita bisa lihat di sini correction. Kalau misalkan ini valid menjadi correction, maka dia bakal turun. Nah, ini untuk si gold. Lalu next pair itu kita ada beberapa pair yang berlawanan dengan Jepang. Jadi kalau kita lihat di area ini, kita memiliki beberapa skenario untuk si GBP JPY. Jadi GBP JPY ini harusnya kemarin kita nge-shortnya sudah running, tapi di sini kena fake out, dia masih lanjut bullish. Nah, mari kita lihat dari view weekly. Kalau kita lihat dari view weekly di sini memang si GBP JPY ini lagi dalam fase sideways, yang dimana dia cuma bergerak di dua tempat ini aja. Nah, tapi yang menjadi poin di sini adalah kalau kita lihat dari daily chart, ini daily chartnya ada impulse dan correction. Oke, daily chartnya ada impulse dan correction di area trendline ini, dan juga closing candle dari daily chartnya ini masih strong banget. Melihat adanya gempa bumi di Jepang kemarin, pair yang isi Jepang semuanya bullish. Entah itu Euro Jepang, Audi Jepang, semua yang isi Jepang itu bullish semua. Tiba-tiba strong banget. Bahkan yang awalnya di sini dia sudah break, dia masuk lagi dan sangat impulsif. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, di sini kan ada support nih yang di respect berkali-kali. Ada support di respect berkali-kali, dan di sini ada sebuah resisten yang mungkin akan di respect juga oleh si GBP JPY. Di sini kita punya zone garis oranye. Nah, kalau kita lihat di sini si GBP JPY dari daily time frame-nya dia belum punya higher low. So jadi kita bakal nunggu, mungkin dia bullish. Kalau dia bullish harusnya dia akan membuat higher low dulu baru dia lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dia mantul di area resisten, harusnya di sini udah ada kode atau sinyal adanya corrective movement di area ini. Lalu di sini kita bisa short selling. Nah, jadi kalau kita lihat dari weekly juga strong banget, candlenya bullish banget. Di sini mungkin menjadi higher high, higher low. Di sini dia mungkin bakal buat higher high. Kalau kita lihat dari view dari weekly, di sini dia masih punya zone yang bakal dituju. Ini ada di area 163. Itu masih zone, dan kalau kita lihat dari tren yang ini, memang si GBP JPY ini lagi bullish trend. Jadi kalau kita bisa simpulin, si GBP JPY ini mungkin bakal koreksi dulu sebelum dia melanjutkan trennya dia. Nah, di sini juga ada sebuah area yang mungkin bakal di respect lagi oleh si GBP JPY. Nah, lain halnya kalau misalkan GBP JPY ini dia bearish, harusnya dia impulsif turun. Oke, impulsif turun, mungkin dia hit ini, dan kalau dia buat lower high-nya masih sejajar di sini, berarti ada potensial dia membuat head and shoulder di sini. Jadi potensialnya dia untuk kedepannya bakalan bearish. Berarti dia masih reject di area yang ini. Jadi skenario nya kalau misalkan di area ini dia masih reject atau dia nggak punya bearish movement yang cukup kuat, berarti itu cuman pembentukan higher low-nya dia. Tapi kalau bearish-nya dia strong, tiba-tiba dia impulsif bearish, itu ada tanda-tanda buat dia reverse. Jadi untuk mastiinnya kita bisa ngelihat dengan struktur bearish yang ada sekarang,
apakah dia korektif, apakah dia impulsif. Ini yang akan menentukan si GBP JPY ini melanjutkan tren bullish atau enggak. Oke, ini GBP JPY. Nah, kalau kita lihat dari JPY USD, oke, JPY USD dari weekly time frame. Nah, JPY USD dari weekly time frame dia terlihat sudah breakout dari area support sebelumnya, which is di sini masih ada 3 zone yang bakal dituju oleh si Jepang USD ini. Nah, di sini dia sudah break dari area support sebelumnya di tahun 2016. Sudah break. Masih ada zone di sini yang bakal dituju. Dan kalau kita lihat di sini dia belum pullback ya. Belum pullback dan belum memiliki lower high juga. Nah, kalau kita lihat dari AO di sini, AO menunjukkan si Jepang USD ini bullish divergent. Oke, bullish divergentnya di sini clear. Ini turun tapi di sini dia AO-nya naik. Berarti ada potensial buat si Jepang USD ini bakal pullback atau membuat lower high-nya ke area ini dulu. Jadi di sini bisa kita sebut sebagai area supply. Supply area di sini. Jadi kalau misalkan dia reject di area ini, di area yang ini, berarti ada potensial dia buat lanjut turun lagi. Karena memang trennya lagi downtrend. Di sini ada potensialnya seperti ini. Dan clear banget juga dari si Jepang USD. Di sini dia break area trend line. Dia lanjut turun, trend bearishnya yang cukup strong. Nah, di sini masih ada potensialnya dia buat turun ke area support di tahun 2015. Jadi ini buat si Jepang USD. So buat lawan-lawan dari Jepang, makanya dia bullish karena Jepang sendiri lagi melemah. Kalau kita lihat di sini ada sebuah trend line yang di break oleh si Jepang USD. Jadi di sini bisa jadi zone juga dia untuk pullback. Jadi kita punya 2 zone, 3 zone ya, 3 zone. Di sini ada zone satunya. Terus ada zone 2-nya di sini. Dan zone yang terakhir untuk dia pullback. Dan ini pun juga kita bakal melihat respon dari si candlestick-nya itu gimana. Apakah dia malah nambah strong? Kalau dia strong di sini dan dia pullback ke area trendline ini, berarti ada potensial dia bullish. Berarti lawan dari Jepang semua bakal bearish. Seperti GBP JPY, Euro JPY yang di depannya ada mata uangnya, itu kemungkinan besar bakal bearish kalau misalkan ini valid menjadi bullish. Oke. Next kita punya EuroCAD. Nah, EuroCAD di sini sudah running well banget sesuai apa yang kita pengen di di MMR sebelumnya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton MMR, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Frontline. Di sana saya sudah update. Jadi waktu itu dia belum ada bullishnya ini. Jadi waktu saya buat videonya itu dia masih seperti ini. Jadi saya forecast dia turun sampai di area ini, baru dia naik. Habis itu dia ada potensialnya lanjut turun. Jadi dan hasilnya mungkin cukup mirip dengan apa yang saya share di YouTube. Jadi potensialnya seperti ini, harga sekarang seperti ini, dan tren masih bearish, masih sama. Kita tinggal nunggu confirm dari EuroCAD ini. Oke, kalau kita lihat dari weekly time frame, di sini dia sudah reject.
masih dipegang kendali oleh si seller. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, mungkin di 4 hour si EuroCAD ini masih dalam area demand, yang dimana di area ini dia masih terpantul. Oke, di sini kita buatin supply area, di demand is supply, jadi kita tinggal menunggu. Di sini ada correction, tinggal nunggu dia break, berarti targetnya dia bakal melanjutkan penurunan sesuai forecast yang kita buat kemarin. Jadi forecastnya dia bakal turun sampai di area yang ini. Kalau kita pakai Fibo, oke, dari Fibo dia mau ke area ini. Oke, ini untuk EuroCAD trend masih dalam bearish trend. Dan kalau misalkan si EuroCAD ini break supply-nya dia ini, berarti di sini ada potensialnya dia buat melanjutkan trend bullish. Berarti dia bakal reverse di area ini, karena area ini juga area support weekly ya. Jadi kalau misalkan supply-nya di break, ada potensial dia bullish. Ini bakal menjadi reversal trennya dia. Oke, ada yang request juga nih dari Basdon GBP USD. Oke, kita lihat view dari GBP USD. Nah, ini kalau kita lihat dari GBP USD dengan sekilas, GBP USD ini kalau kita lihat sudah breakout dari trend line. GBP USD sudah breakout dari trend line, dan kita lihat di weekly time frame. Nah, weekly time frame di sini dia masih ketahan di area resisten. Di sini ada double top, di sini juga ada resisten sebelumnya, dan dia ketahan di sini, lalu dia bearish, low-nya masih berada di area ini. Dan di sini ada sebuah resisten, support become resistant. Terus kita juga punya area lower high. Di sini ada area lower high. Di sini kita sudah punya beberapa zone nih. Lalu di sini ada support terdekat, dan kita turunin ke daily time frame. Di daily time frame di sini terlihat dia masih ketahan di area support become resistannya dia. Oke, ini di daily time frame. Terus kita turunin lagi ke 8 jam. 8 jam. Nah, di sini di 8 jam dia punya trend line. Oke, trend line-nya ini di break. Jadi trend line dari si GBP USD ini di break. Nah, seperti yang kita udah buat tadi, kita punya beberapa zone buat si GBP USD. Ini kita punya zone di 1.34097. Terus kita punya area support di sini, yang dimana dari area support ini bisa berpotensi menjadi invert head and shoulder, dan targetnya itu sesuai di sini. Jadi tinggal nunggu konfirmasinya di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat di sini kan si GBP USD berpotensialnya dia buat higher low. Di sini dia membuat higher low, buat higher high. Tapi di sini dia masih equal ya. Dia masih belum bisa break dari si resistannya nih. Dia masih ketahan di area resisten tersebut. Nah, kalau zona aman, kalau kita mau buy, berarti kita bakal menunggu
dia ngetes lagi area support ini. Jadi kalau dia misalkan di area supportnya itu dia respect, berarti ada potensial dia mantul untuk bullish. Jadi di sini kita buat zone demand di sini. Jadi di sini demandnya kita tinggal tunggu dia turun sampai demand. Kalau untuk entry mungkin kita nunggu konfirmasi dari candlestick. Terus stop lossnya cukup di bawah 30 pips. Stop loss 30 pips, take profit 300 pips. Ini untuk swing trade. Ini RR 1/10. Kalau misalkan ini valid, berarti trade-nya ini sukses. Jadi kita tinggal nunggu dia masuk lagi ke area demand ini dan kita nunggu rejection. Nah, tapi kalau dia nggak turun gimana? Berarti dia masih punya zone nih di sini. Mungkin di 618 sampai di 88. Ini juga zone-nya. Jadi di sini juga ada zone, di sini juga ada zone. Tinggal menunggu yang mana bagusnya buat si GBP JPY ini. Karena dari daily time frame harusnya dia ngetes lagi di area ini, karena area ini adalah tempat pembuatan dia untuk lower high untuk si GBP USD. Pakai broker apa bang? Saya pakai broker Exness. Nah, ini untuk GBP USD clear. Tinggal nunggu di area-area ini biar kita dapat RR yang bagus. Tapi kalau misalkan dia break dari area ini, berarti skenario bullish ini masih belum valid, masih butuh confirm yang lain berarti. Oke. Nah, terus ada Audi Jepang juga. Audi Jepang, kayak Jepang itu bagus-bagus semua. Ini Audi Jepang, dia breakout dari area resistance. Oke, next resistance itu udah deket di sini. Jadi di sini ada resistance. Resistance 1, resistance 2, yang dimana kalau kita lihat dari historinya dia bakalan bearish kalau dia udah buat correction seperti ini. Oke. Nah, ketika ada bullish yang strong, dia bearishnya. Nah, di sini ada kayak closingnya, ada beberapa rejection gitu, baru dia koreksi ya. Nah, di sini dia belum punya koreksi. Kita bakal nunggu ada koreksi di sini. Target berarti untuk si Jepang ini mungkin dia bakal buat higher low atau dia ngetes juga di area resisten ini, baru dia next targetnya lanjut bullish. Ini pun kalau dia respect di sini, tapi kalau dia nggak respect berarti dia belum sanggup untuk hit di area ini, berarti dia bakal lanjut bearish. Nah, di sini kita punya trend line di time frame yang kecil, tinggal nunggu aja di area trend line ini. Kalau dia respect berarti dia lanjut bullish. Kalau dia disrespect berarti di sini dia bakal lanjut turun. Nah, kalau di 4 jam di sini dia udah mulai ada potential korektifnya. Terus di 1 jam di sini juga kita punya mini trend line. Di 1 jam kita punya mini trend line. Tinggal nunggu kalau memang dia mau pullback ya. Di sini kalau memang si Audi Jepang ini mau pullback, berarti dari trend line yang kecil ini dia sudah membuat struktur bearish sampai di area support atau di area trend line ini. Berarti ini bisa relate-nya dia untuk pullback di time frame daily-nya dia. Tapi kalau misalkan area trend line ini masih di respect, mungkin dia masih
butuh naik lagi sampai mungkin di area resistance 1 baru dia bearish, karena dari daily time frame dia belum punya higher low gitu. Untuk si Audi Jepang kita bisa pasang alarm, saya pasang alarm di area ini, breakout mini trend line. Oke, kita bisa pasang alarm untuk ngelihat gimana responnya dia ketika dia break dari area trendline ini, dan juga di area resistance 1 kita buat alarm. Kita juga bisa ngelihat gimana responnya ketika dia hit di area resistance 1, apakah dia bullish masih strong atau dia sudah mulai ada penolakan di area tersebut. Trading view bro untuk analisa. So next kita punya CAD Jepang. CAD Jepang ini alarm kita belum bunyi ya. Jadi simpelnya dari daily time frame kita sudah masang alarm di area trendline ini. Cuman memang si Euro CAD Jepang ini belum hit dari area tersebut. Dia juga belum punya higher low di time frame yang lebih besar. Terus di sini dia ada sedikit gap. Nah, kita bakal nunggu di area resisten ini. Kita udah pasang alarm. Kalau misalkan di area resisten ini reject, kita agresif entry short di sini dengan stop loss 30 pips, target 200 pips untuk swing trade. Jadi potentially untuk yang Jepang ini ada potensinya untuk pullback, which is to relate sama Jepang USD yang udah kita forecast tadi. So biar nggak kebanyakan, teman-teman nggak bingung juga, ini bakal jadi watchlist yang siap pantau di minggu ini, karena ini peluangnya high probability semua, risk to rewardnya besar semua, dan hopefully you guys enjoy this video. Don't forget to follow and subscribe.